Ya, pemirsa, sambil menunggu bagaimana suasana terkini di sana, kita akan mendiskusikan mengenai sidang hari ini bersama dengan Direktur Eksekutif Perludem, ada Mbak Titi Anggrani. Mbak Titi, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Breaking News Metro TV. Sudah dipastikan paling tidak ada 2 ahli yang akan dihadirkan, Mbak Titi. Betul. Pencermatan Anda mengenai 2 ahli ini kira-kira bisa tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam persidangan kali ini? Ya, yang pertama mungkin saya ingin membahas tentang keberadaan Dr. Heru Widodo ya. Dr. Heru Widodo ini memang disertasinya dari Universitas Padjadjaran soal pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan masif. Menulis salah satu buku tentang hukum acara. Saya sebelumnya tidak tahu kalau dia akan jadi ahli. Saya sempat di media sosial merekomendasikan untuk membaca buku dia tentang hukum acara, sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, karena memang kan saat ini banyak sekali istilah-istilah yang mungkin publik juga tidak awam. Tetapi memang beliau bukan orang yang asing untuk beracara di Mahkamah Konstitusi. Dia juga praktisi, banyak menangani perkara-perkara pilkada. Seorang akademisi karena dari Universitas Asafiyah. Jadi secara personal saya cukup kenal baik. Jadi cukup tahu rekam jejak beliau. Bukan orang yang asing ya? Bukan orang yang asing dari perkara konstitusi. Baik, Mbak Titi, maaf saya potong. Kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama Rory Asyari. Rory. Egan, terima kasih. Saya akan langsung mewawancara Yusril Iza Mahendra yang merupakan Ketua Tim Kuasa Hukum dari pihak terkait dalam hal ini TKN 01. Pak Yusril, selamat pagi Pak. Pagi. Pak Yusril, kemarin Anda mengatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon sangat lemah. Tapi toh hari ini kurang dari 5 saksi Anda hadirkan, baik dari saksi fakta maupun saksi ahli. Poin mana yang ingin Anda fokus untuk bantah di persidangan kali ini, Pak? Ya, fokus kita adalah menerangkan dan mengedukasi masyarakat ya tentang apakah yang dimaksud dengan pelanggaran TSM dan apakah Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran TSM atau tidak, dan apakah sebelumnya para pemohon ini sudah pernah membawa persoalan pelanggaran TSM itu kepada lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menyelesaikannya seperti Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Polisi, Jaksa, dan Pengadilan Negeri kalau itu terkait dengan pidana. Jadi itu yang merupakan stressing kita. Sebenarnya kalau Hakim MK sudah paham tentang soal ini. Karena itu mengapa kita hadirkan, mengingat kegiatan-kegiatan persidangan ini disiarkan langsung oleh media elektronik ya, seperti juga Metro TV sekarang ini, dan karena itu sangat penting untuk menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat juga mengerti. Saya ingin fokus ke TSM, dugaan atau tudingan pemanfaatan birokrasi, kemudian BUMN, kemudian aparat baik dari khususnya polisi begitu. Apakah nanti ini juga akan dibantah? Apakah Anda juga akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat itu bahwa itu tidak benar, Pak? Iya. Jadi kalau ahli tentu menerangkan pendapat ya, menerangkan sesuatu secara akademik tentang kewenangan dari lembaga-lembaga. Sedangkan nanti saksi akan membantah itu terjadi atau tidak. Ya, walaupun saksi yang kami hadirkan hari ini tidak terlalu banyak berkaitan dengan TSM, tapi ada satu saksi yang menerangkan tentang rekapitulasi. Nah, rekapitulasi itu kan nanti akan diterangkan ya. Misalnya dari kabupaten kota, dari provinsi sampai ke pusat. Nah, kalau ada pelanggaran TSM, ada nggak keberatan dari salah satu paslon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 2, misalnya mereka tidak mau tanda tangani berita acara dengan alasan bahwa terjadi pelanggaran TSM. Itu akan dijelaskan nanti. Itu akan dijelaskan. Kemudian Pak Yusril, terkait dengan adanya keterangan dari salah satu saksi, caleg PBB, partai Anda Pak Khairul Anas, yang mengatakan bahwa Pak Muldoko, dia mengutip apa yang disampaikan Pak Muldoko dalam sebuah training begitu, training for trainers, bahwa kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Apakah ini menjadi salah satu hal yang itu narasinya kalau yang kemudian ditangkap publik adalah ini bahwa kecurangan sudah didesain, bahkan pelatihan untuk saksi pun disuruh untuk curang. Begitu interpretasinya. Tapi apakah ini akan menjadi fokus juga untuk dibantah? Iya, nanti kami menghadirkan saksi yang khusus untuk menerangkan itu. Dan saksi ini namanya Anas juga. Ada ya? Ya. Dan saksi yang Anas yang kami hadirkan ini adalah panitia dari kegiatan TOT itu, dan dia juga mengetahui persis kehadiran dari tiap-tiap peserta, absensinya ada, kemudian juga mengetahui di lapangan apakah saksi ini hadir dalam ceramah yang pada waktu itu dilakukan baik oleh Pak Hasto maupun dilakukan oleh Pak Muldoko. Ya,
seperti saksi ini akan menerangkan nanti Bapak Muldoko itu memberikan ceramah tanpa menggunakan slide sama sekali. Jadi tidak ada slide-nya, dan karena itu slide yang ditayangkan oleh Anas sebelumnya, Anas dari Khairul Anas ini, itu akan terbantahkan dengan sendirinya. Dari mana dia dapat slide itu, Pak? Kami belum tahu ya. Nah itu nanti saksi akan menerangkan, karena saksi ini panitianya. Jadi slide itu diberikan kepada siapa? Memang slide itu diberikan kepada semua peserta. Itu dalam bentuk CD. Jadi ya yang bersangkutan menerima juga CD itu. Tapi mungkin ya nanti akan diterangkan dia hadir atau tidak. Ya ketika Pak Muldoko menyampaikan ceramahnya. Baik. Kemudian terkait dengan TSM ini, Anda berkali-kali mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyidangkan soal perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau misalnya itu tidak bermuara pada hasil penghitungan suara atau hasil pemilihan umum, tidak ada gunanya begitu. Kalaupun misalnya kemarin 17,5 DPT sudah terbantahkan, DPK 5 juta sudah terbantahkan. Kalau misalnya memang terjadi kecurangan, berhasil dibuktikan Pak, tapi itu tidak mengubah suara nasional. Bagaimana menurut Anda? Anda sudah sering praktik di Mahkamah Konstitusi. Hakim di Mahkamah Konstitusi kemudian menilai. Ya, saya berkeyakinan bahwa Mahkamah akan menilai ya, dari keterangan pemohon dan saksi-saksi serta ahli serta alat bukti yang dihadirkan ke persidangan, itu tidak akan mengubah hasil dari Pilpres yang lalu. Kalaupun terjadi pelanggaran di beberapa tempat ya, oleh karena harus kita akui yang namanya pemilu itu pelanggaran itu pasti akan ada. Dan pelanggaran itu dilakukan baik oleh paslon 1 maupun oleh paslon 2 ya. Dua-duanya pasti ada pelanggaran. Tapi persoalannya apakah pelanggaran itu signifikan atau tidak untuk mempengaruhi hasil akhir dari penghitungan suara. Nah kalau itu tidak mengubah perolehan suara, itu tidak perlu MK memerintahkan diadakan pemungutan suara ulang. Pak Yusril, terima kasih. Selamat bersidang Pak. Terima kasih. Kami perlu menginformasikan bahwa memang hal ini belum diumumkan secara resmi oleh tim kuasa hukum dari pihak terkait, namun sudah ada informasi yang kami dapatkan bahwa akan ada 4 saksi nantinya akan dihadirkan. 2 saksi fakta, tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Yusril Iza Mahendra, yakni Anas Nasikin, dan juga kemudian ada juga Chandra Irawan yang merupakan saksi paslon 01, sementara ada 2 saksi ahli yang dihadirkan. Yang pertama Profesor Edward Omar Syarif, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, dan juga yang terakhir adalah yang tadi dibahas oleh Mbak Titi dan juga Egan di studio, Dr. Heru Widodo, dosen ilmu hukum dari UIA. Kita kembali ke Anda, Egan. Baik, terima kasih Rory atas informasinya langsung dari Gedung MK. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saja berikut ini.